Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu dosen Rosita Mabatilah selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nana Belinda, Nanda Pratiwi, Nikmatul Mahmudah, Nufatwi, Novelistia, dan Nova Lintang akan mempresentasikan eksebisi kami yang berjudul Organisasi-Organisasi Islam dan Tokoh-Tokoh Pendidikan Islam. Sejarah Jam'iyat Khair adalah pada tahun 1901 Masehi, masyarakat keturunan Arab memiliki ide untuk mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Pada tahun 1903 Masehi, masyarakat keturunan Arab mulai melakukan pendekatan terhadap pemerintah Hindia Belanda agar organisasi yang mereka dirikan menjadi organisasi resmi yang memiliki izin. Masyarakat keturunan Arab pada tahun 1905 Masehi di bulan Maret kembali mengajukan surat perizinan pendirian organisasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang datang pada 17 Juni 1905 Masehi menyatakan bahwa organisasi yang bernama Jam'iyat Khair resmi terdaftar sebagai organisasi. Jam'iyat Khair ini didirikan oleh Sayyid Ali bin Ahmad bin Syahab dan didirikan pada awal abad ke-20. Muncul pemikiran pembaharuan Islam yang dipelopori oleh Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridha. Latar belakang berdirinya lembaga pendidikan Jam'iyat Khair. Latar belakang berdirinya Jam'iyat Khair tidak lepas dari perjalanan bangsa Indonesia yang sejak tahun 1628 Masehi hingga tahun 1918 Masehi senantiasa terjadi pemberontakan dan perjuangan untuk mengusir penjajahan yang telah bercokol dari tahun 1602 Masehi. Pejuang-pejuang dan kaum cendekiawan kemudian memulai atau melakukan sebuah merintis jalan untuk berupaya merintis perjuangan di medan politik. Jam'iyat Khair lahir tahun 1900 Masehi dan segera mendapat simpati dari umat Islam pada tahun 1900 Masehi sebagai langkah permulaan beberapa tokoh masyarakat Arab yang berinisiatif mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial pendidikan berdasarkan Islam yang diberi nama Jam'iyat Khair. Pada mulanya, organisasi ini dimaksudkan sebagai wadah kerjasama dan perlindungan, tapi mencerminkan pula sentimen keagamaan yang kuat dari pendiri-pendirinya yang selalu siap memberi bantuan pada tiap organisasi yang condong pada Islam. Jam'iyat Khair ini didirikan di Jakarta pada tahun 1905, tepatnya tanggal 17 Juli. Secara resmi dengan pengesahan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan anggaran dasarnya dapat disetujui. Berdirinya Jam'iyat Khair lebih didorong oleh pertimbangan-pertimbangan praktis daripada oleh kesadaran-kesadaran filosofis ataupun agama. Dia merupakan percerminan ari keengganan para pendirinya untuk tetap tertinggal dari kemajuan yang dicapai oleh orang-orang Belanda, serta prestasi yang dicapai oleh orang-orang Cina yang telah berhasil menegakkan sebuah organisasi sosial di kalangan mereka. Pada permulaan abad
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Mahmudah, nomor NIM 2012100324, kelas PAI 3J. Saya akan membahas tentang Taman Siswa. Taman Siswa atau yang disebut dengan organisasi Taman Siswa ini didirikan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau bisa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Berdirinya Taman Siswa ini didirikan pada tanggal 3 bulan Juli tahun 1922. Tujuan didirikan Taman Siswa ini untuk memberikan kesempatan terhadap rakyat pribumi untuk kesempatan kewajiban pendidikan yang tidak didapatkan oleh priai terhadap priai atau rakyat Belanda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang Indonesian Netherlands School atau INS. Indonesia's Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Sumatera Barat pada tahun 1926. Tujuannya adalah untuk mendidik agar anak-anak dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. 35 pendidikan yang diberikan adalah pendidikan teori dan pendidikan praktik. Materi yang diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Untuk tingkat rendah, teorinya 75% dan praktik 25%. Sedangkan untuk tingkat ruang dewasa masing-masing 50%. Sehingga para pengamat cenderung untuk menggolongkan INS sebagai sekolah kerja, school. Tujuan utamanya pendidikan dan pengajaran berdasarkan prinsip aktif dengan mengutamakan peranan pekerjaan tangan. Santi Asrama. Dibangunnya Santi Asrama atas realisasi dari pemikiran Kiai Haji Abdul Halim yang dikemukakannya pada Kongres Perserikatan Ulama ke-10 pada tahun 1932. Santi Asrama dibangun di sebuah desa Pasir Ayu, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, dan keberhasilannya di zaman kolonial menjadi kekhawatiran pemerintah Belanda. Menurut Kiai Haji Abdul Halim, tempat pendidikan dan pengajaran di tempat yang jauh dari keramaian diharapkan kelak anak-anak jika telah dewasa dapat mengerti tujuan hidup dan bekerja dengan tenaganya sendiri dengan ikhlas dan ridho. Sesuai dengan cita-cita dan amanat Kongres Perserikatan Ulama tahun 1932, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Abdul Halim di Santi Asrama tidak sepenuhnya bercorak pesantren. Para santri tidak hanya diberi pengetahuan mengenai ilmu-ilmu keislaman saja, melainkan juga dibekali dengan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan. Dengan demikian, Kiai Haji Abdul Halim berupaya memadukan pengetahuan dunia dengan pengetahuan akhirat. Hal ini dapat dipandang sebagai sebuah pembaharuan pendidikan dengan tujuan mencetak lulusan yang mandiri. Dalam laporan Ego B kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pelaksanaan Kongres ke-13 Perserikatan Ulama pada September 1935, terungkap bahwa ada 10 pelajaran yang diberikan kepada para santrinya di Santi Asrama, yaitu keagamaan dengan Al-Quran sebagai basisnya, bahasa-bahasa asing atau Arab, Belanda, Inggris, sejarah, ilmu bumi, ilmu ukur, ilmu alam, ilmu bentuk, menggambar, ilmu pasti, dan kerajinan tangan. Lama pendidikan selama 10 tahun yang terbagi ke dalam 3 tahap. Hal yang menonjol dari sistem pendidikan yang dikembangkan di Santi Asrama adalah pelajaran keterampilan. Di antara sekian banyak keterampilan yang diterima oleh Santi Asrama. Seiring dengan perjalanan waktu, prasarana di kompleks Santi Asrama semakin bertambah. Setelah memugar masjid tahun 1935, 3 tahun kemudian Kiai Haji Abdul Halim mulai terbangun ruang belajar yang terletak di sebelah utara masjid. Dengan dibangunnya ruang belajar itu, kegiatan belajar mengajar tidak seluruhnya dilakukan di masjid.
masjid lebih banyak difungsikan sebagai tempat santri memperdalam ilmu-ilmu keislaman, dan pada tahun itu juga tepat di depan masjid dan rumah Kiai Haji Abdul Halim dibangun sebuah tugu untuk menentukan waktu sholat. Tugu yang memuat angka tahun pendiriannya 1938 itu dikenal dengan benjet dan alat untuk menentukan waktu sholat, penentuan waktu Ramadan, dan lain-lain dinamakan rubu. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan poin yang terakhir, yaitu Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam didirikan di Bandung 1 Syafar 1342 Hijriah sampai 12 September 1923 Masehi. Idenya bermula dari seorang alumnus dari Al-Ulum Mekah bernama Haji Zamzam yang sejak tahun 1910 sampai 1912 menjadi guru agama di sekolah agama dari Al-Muta'alimin. Ia bersama temannya Haji Muhammad Yusuf, seorang pedagang sukses yang semasa kelahiran Palembang, yang di masa mudanya memperoleh pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab, sehingga ia mampu menguasai melalui kitab-kitab yang jadi perhatiannya. Di samping itu juga, ikatan kekeluargaan antara Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yusuf sangat kuat. Di samping itu, mereka juga mempunyai latar belakang pendidikan agama yang cukup kuat di masa mudanya. Dan suatu saat diskusi berlangsung sesuai acara kenduri di rumah salah satu anggota keluarga berasal dari Sumatera, tetapi telah lama tinggal di Bandung. Materi diskusi itu adalah mengenai perselisihan paham keagamaan antara Irsyad dan Jamiat Al-Khair. Diskusi mereka dilakukan dengan para jamaah sholat Jumat, sehingga pembahasan semakin mendalam. Sejak saat itu timbullah gagasan di kalangan mereka untuk mendirikan organisasi Persatuan Islam. Pada awal tahun 1926, Persatuan Islam belum menampakkan sebagai organisasi pembaru dalam Islam, karena di dalamnya dari segi penanaman, organisasi ini memang sudah bersifat liberal. Dari segi ini, Persatuan Islam menghendaki apa yang harus disakralkan oleh umat Islam, karena penilaian terhadap sesuatu yang bersikap sakral itu berkaitan erat dengan kualitas ketauhidannya, bahkan berkaitan dengan wawasan keislaman yang dimiliki. Hal ini terbukti Persis menjelma menjadi organisasi yang paling ekstrim dan liberal dalam melakukan penentangan terhadap tradisi yang dianggap merupakan ajaran Islam, bid'ah, khurafat, dan tahayul, di samping Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Sekian dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.